Tottenham Hotspur versus Elfsborg bermain di Tottenham Hotspur Stadium. Setelah beberapa kali percobaan, tuan rumah mendapat gol lewat Dani Scarlett di menit ke-70 meneruskan umpan Dejan Kulusevski. 15 menit berselang, giliran Damola Ajayi yang mencetak gol bagi Tottenham. Pemain 19 tahun itu memanfaatkan umpan Scarlett untuk merobek gawang. Di masa injury time, Tottenham kemudian memastikan kemenangan menjadi 3-0 kembali lewat pemain muda Mickey Moore. Tottenham mengemas 17 poin dari 8 laga fase awal Europa League dan bertengger di posisi 4 klasemen Europa League, sementara Elfsborg tersingkir usai finish di peringkat ke-25 dengan 10 poin. FC20 versus Besiktas dalam laga matchday 8 League Pass di The Crow's Feste. Tuan rumah yang membantu kemenangan pun bermain agresif sejak awal. Gol yang dinanti 20 tak kunjung tercipta hingga turun minum. Di sisi lain, Besiktas yang dilatih oleh Gunnar Solskjaer memilih bermain lebih banyak menunggu. Di babak kedua, 20 masih mendominasi permainan dan akhirnya sukses memecah kebuntuan di menit ke-76 lewat gol yang dicetak Dan Roth. Berkat hasil ini, 20 mengakhiri League Pass di peringkat ke-22 dengan 10 poin dan berhak lolos ke babak playoff ke knockout. Sementara itu, Besiktas harus tersingkir karena finish di peringkat ke-28. Manchester United versus Tua Bukurenti di laga penyisihan terakhir Liga Eropa. Manchester United mendominasi penguasaan bola. Kebuntuan MU akhirnya pecah di menit ke-60. Diogo Dalot membuka keunggulan untuk mengubah skor menjadi 1-0. MU memperbesar keunggulan atas Tua Bukurenti pada menit ke-68. Maino mengukir namanya di papan skor sehingga skor berubah 2-0. Berkat hasil ini, MU mengakhiri League Pass di peringkat ketiga dengan poin 18 dan berhak lolos langsung ke 16 besar. Sementara itu, FCSB menduduki peringkat 11 dan lolos ke babak playoff ke knockout. Matchday ke-8 Europa League mempertemukan AS Roma versus Frankfurt. Duel digelar di Stadion Olimpico. AS Roma mencetak gol pada menit ke-44. Angelino mencatatkan namanya di papan skor. Tuan rumah menggagalkan keunggulan di babak kedua, tepatnya menit ke-69. Pemain pengganti Aidor Shomurodov yang berhasil menjebol gawang Frankfurt. Hasil ini membawa AS Roma finish di posisi ke-15 klasemen Liga Eropa dengan 12 poin. Sementara itu Eintracht Frankfurt melorot ke posisi 5 klasemen dengan 16 poin. Pertandingan Liga Eropa antara Braga dan Lazio berlangsung sengit di Stadium Municipal de Braga. Braga tampil dominan di babak pertama dan berhasil unggul cepat melalui gol Ricardo Horta di menit ke-6. Lazio mencoba membalas, namun pertahanan Braga tampil solid dan mampu meredam serangan-serangan Lazio. Di babak kedua, Lazio meningkatkan intensitas serangan, namun tetap kesulitan menembus pertahanan Braga yang disiplin. Kemenangan ini membuat Braga tetap tersingkir meskipun naik di peringkat ke-25 dengan 10 poin. Lazio tetap ke peringkat pertama dengan 19 poin. Ajax versus Galatasaray dalam pertandingan ke-8 Liga Eropa di Stadion Johan Cruyff Arena. Ajax menekan sejak menit awal. Hasilnya, mereka berhasil unggul cepat melalui gol Bertrand Traore di menit ke-23. Masuk di babak kedua, Ajax meningkatkan tempo serangan. Kian Fritz Jim berhasil menambah keunggulan Ajax menjadi 2-0 di menit ke-58. Galatasaray hanya mampu membalas satu gol lewat Victor Osimhen di injury time menit ke-94. Skor 2-1 pun menjadi hasil akhir laga ini. Kemenangan ini membuat Ajax naik ke peringkat ke-12 klasemen Europa League dengan 13 poin, sedangkan Galatasaray tetap di peringkat ke-14 dengan 13 poin. Di ajang Mandiri U20 Challenge Series 2025, Indonesia sudah memimpin 1-0 di menit ke-4 lewat tendangan bebas Tony Firmansyah. Indonesia langsung menambah gol saat babak kedua baru berjalan 1 menit. Muhammad Ragil membawa Indonesia memimpin 2-0. Ragil kembali mencetak gol di menit ke-60 untuk membawa Indonesia memimpin 3-0. Dia mencatatkan brace ini usai menyambar bola rebound. Indonesia memperbesar keunggulan menjadi 4-0 di menit ke-75. Gol dicetak oleh Iqbal Gwijangke dengan memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Tak ada gol di sisa waktu pertandingan. Indonesia meraih kemenangan telak. Saga mengenai masa depan Xavi Simons memasuki babak baru. Bild melaporkan status Simons bakal dipermanenkan RB Leipzig pada musim panas 2025 mendatang. Bild mengatakan RB Leipzig telah menyiapkan dana sebesar 50 juta euro untuk mempermanenkan status Simons dari Paris Saint-Germain. Angka tersebut bakal membuat Simons menjadi pembelian termahal dalam sejarah di Rotten Bulan. Tak cuma itu, di Rotten Bulan juga tak keberatan mengeluarkan dana ekstra demi mengamankan jasa Simons. Apabila semua klausul bonus terpenuhi, biaya transfer Simons berpotensi membengkak di angka 80 juta euro. Klub La Liga Barcelona kini bisa bernafas lega. Pasalnya, gelandang muda mereka Pedri resmi menaikkan kontrak baru. Kepastian Pedri bertahan dikonfirmasi langsung oleh Barcelona. Mereka mengonfirmasi bahwa sang gelandang telah menaikkan kontrak baru di Camp Nou hingga 2030. Meski tak disebutkan dalam pernyataan resmi mereka, namun Barcelona ternyata menaruh klausul pelepasan dengan nilai besar dalam kontrak Pedri. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan bahwa Barcelona memasukkan klausul sebesar 1 miliar euro untuk mencegah sang pemain dibajak klub lain.
An-Nassr bertandang ke markas Ar-Raid di Stadion King Abdullah Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan token ke-18 Liga Arab Saudi tersebut, An-Nassr berhasil menekuk tuan rumah dengan skor tipis 2-1. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan atas timnya karena menyumbang 1 gol dan 1 assist. Pemain berusia 39 tahun tersebut membuka skor bagi timnya pada menit ke-35 sebelum akhirnya menjadi arsitek bagi gol kedua yang dicetak Nawaf Al-Busail pada menit ke-47. Adapun Ar-Raid sempat membalas lewat gol Amir Sayud di menit 76. Bagi Ronaldo, lesakannya ke gawang Ar-Raid menempatkannya sebagai top skor sementara Liga Arab Saudi dengan 15 gol. Tambahan 1 gol itu juga membuat ia mengoleksi 921 gol dan hanya butuh 79 gol lagi untuk mengukir gol ke 1000. Klub Premier League Manchester United dilaporkan akan membuat satu transfer keluar dalam waktu dekat ini. Setan Merah berencana untuk melepas bek kiri mereka Tyrell Malacia. Dilansir Daily Mail, Manchester United menilai melepas Malacia adalah opsi terbaik untuk mereka saat ini. Sang bek baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen selama 1 tahun lebih. Ia masih kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya saat ini. Itulah mengapa MU menilai sang bek perlu pindah klub dan bermain secara reguler untuk mengembalikan performanya. Legenda Liverpool Steven Gerrard resmi angkat kaki dari klub Arab Saudi Al-Ettifaq pada penghujung Januari 2025 ini. Gerrard merapat ke Al-Ettifaq pada musim panas 2023 lalu. Ex-kapten timnas Inggris ini datang dengan pengalaman melatih yang tak terlalu panjang. Ia sebelumnya menukangi Rangers dan Aston Villa. Sayangnya, ia juga tidak sukses ketika melatih di Arab Saudi. Al-Ettifaq gagal dibuatnya menjadi tim yang bisa bersaing meraih gelar juara. Setelah 18 bulan melatih, Gerrard akhirnya cabut dari klub tersebut. Ia mencapai kesepakatan dengan klub untuk saling berpisah pada 30 Januari 2025 ini. Ronald Araujo baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan Barcelona yang mengikatnya hingga 2031. Bek Uruguay tersebut juga merayakan golnya dalam hasil imbang 2-2 melawan Atalanta. Selebrasi Araujo menarik perhatian saat ia berteriak "Saya akan bertahan di sini" yang menunjukkan perasaannya. Setelah pertandingan, dia berbicara tentang kebahagiaan dan komitmennya terhadap klub tersebut dalam sebuah wawancara dengan Movistar. Araujo mengungkapkan kegembiraannya saat mencetak gol terutama setelah perpanjangan kontraknya. Arsenal sedang mencari striker baru setelah cedera panjang Gabriel Jesus dan Bukayo Saka. Setelah ditolak RB Leipzig untuk membeli Benjamin Sesko, Arsenal mengalihkan buruan ke striker Aston Villa Ollie Watkins. Namun klub London itu harus gigit jari. Tawaran mereka untuk membeli Ollie Watkins ditolak mentah-mentah oleh Aston Villa. Seperti diketahui, Arsenal siap membajak Watkins dengan bandrol 60 juta pound sterling. Namun belum lama tawaran itu diberikan, Villa langsung menolak mentah-mentah. Sebab Villa masih membutuhkan jasanya dan tidak mau melepas striker 30 tahun itu ke sesama tim Premier League. Setelah pengumuman pemutusan kontraknya dengan Al-Hilal, Neymar merasakan penyesalan dan juga menyimpan rasa kecewa. Namun, menurut laporan Sport, Neymar tidak menyesali perpisahan dengan semua orang di klub. Pemain berusia 32 tahun itu merasa terluka dengan perlakuan mantan pelatihnya, terutama terkait penanganan cedera lutut kirinya. Puncak kekecewaan Neymar terjadi setelah wawancara sang pelatih yang menyinggung kualitas permainan Neymar. Ia dianggap tidak bisa lagi bermain di level saat ini. Komentar ini sangat menyakitkan bagi Neymar yang telah bekerja keras untuk kembali bermain.